di kesucian malam saat datang rintik hujan sama sebuah bayang yang pernah terlupakan. Nah, sebelum Pak Olan cerita lebih banyak, kita akan melihat dulu video yang telah dirangkum oleh tim Forwatch. Isi pidato Bupati Bandung pada pertemuannya dengan jajaran pejabat dan staf kantor wali kota Cimahi tanggal 5 Mei lalu di Cimahi ternyata berbuntut panjang. Tak kurang dari Sekretariat Bersama Cimahi Otonom menyatakan sangat menyesalkan isi pidato Bupati Bandung itu. Dalam pidato itu Bupati menyatakan bahwa kota administratif Cimahi secara definitif dihapus mulai tanggal 7 Mei 2001. Dengan demikian, menurut Bupati Bandung, maka para pejabat struktural di lingkungan wali kota Cimahi sejak tanggal 7 Mei itu tidak ada lagi. Isi pidato Bupati Bandung tersebut menurut Sekber Cimahi Otonom, Bupati sudah melanggar beberapa ketentuan. Kota Cimahi ini dalam proses untuk ditingkatkan, bukan untuk dihapus. Ditingkatkan dan prosesnya tinggal 10% lagi, yaitu pengesahan dari DPR RI. Dan akan dengan sendirinya kalau undang-undang pembentukan kota Cimahi ini turun, Kotip itu dengan sendirinya ditingkatkan jadi kota, ya. Bukan dengan sambutan Bupati ataupun SOTK Kabupaten yang sifatnya hanya kewenangan daerah menghapuskan Kotip. Ketua Komisi A DPRD yang sempat menerima delegasi Sekber Cimahi Otonom ini menyatakan bahwa Dewan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut termasuk menyurati Gubernur Jawa Barat. Apabila ada pembubaran Kotip Cimahi menjadi kecamatan ataupun menjadi kota, itu harus melalui PP lagi minimal. Jangan oleh hanya sekedar sambutan Pak Bupati. Jangan kan sambutan Perda pun sudah melanggar. Nah, saya kira kepada Pak Bupati Kabupaten Bandung segera mengklarifikasi, memberikan penjelasan, kalau bisa cobalah perbaharui kembali sambutan ini, kalau bisa difungsikan kembali Kotip seperti sedia kala. Setelah menyampaikan aspirasinya ke Komisi A, selanjutnya delegasi Sekber Cimahi Otonom ini diterima Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa di ruang kerjanya yang didampingi Wakil Ketua Dewan H. Suyaman. Menurut Ketua DPRD Jawa Barat Eka Santosa yang dikonfirmasi TVRI siang tadi menyatakan pernyataan Bupati tersebut hendaknya jangan menjadi kemelut yang dapat meresahkan masyarakat. Karena di satu sisi Pemda Jawa Barat sedang mengajukan status Kotip Cimahi ke pusat dan saat ini sedang dibahas di pusat. Sementara pihak tertentu mengeluarkan sikap sendiri yang membuat masyarakat bingung. Bahwa kewenangan pencabutan status itu ada di pemerintah. Sebab itu dengan PP. Saya kira, maaf ya, saya juga belum teliti betul, tetapi kalau memang itu katakan Bupati dalam bentuk apa gitu kan, misalnya ya kata sambutan kan itu baru omong, ya memang pernyataan Bupati, tapi dia dituangkan dalam surat keputusan kan tidak juga ya. Menurut Forum Pemuda Dinamika Abdi Rakyat, penghapusan oleh Bupati tersebut dianggap cacat hukum baik materi maupun formal. Bupati Obar Subarna juga tidak memperhatikan kondisi objektif normatif dan dianggap mengganggu mekanisme pembentukan daerah Kota Cimahi yang saat ini tengah diproses oleh DPR RI. Sasaran yang pertama sebagai sebuah LSM tetap mengacu kepada supremasi hukum, penegakan hukum yang berlaku ya di Indonesia, khususnya ini di Kabupaten Bandung. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan peran serta masyarakat di dalam kegiatan penyelenggaraan negara menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 99. Itu. Terus yang ketiga, artinya menempatkan posisi Cimahi ini ke dalam sebuah keadaan yang memang harus dipertimbangkan ya oleh pihak Bupati. Jadi dia tidak mengambil keputusan yang gegabah. Saya merasa optimis gitu ya bahwa pengajuan ya ke pengadilan atau PTWN ini itu bisa berhasil. Sebabnya apa? Karena kami melihat ya bahwa keadaan ini wajar gitu lah ya. Seorang pejabat, apalagi ini di sini Bupati,
di dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 22 gitu, itu harus menegakkan hukum, melaksanakan Undang-Undang Dasar dan Pancasila gitu kan, dan sebetulnya juga harus menyikapi keinginan-keinginan masyarakat gitu ya. Gugatan LSM Fotpar tersebut pagi tadi diterima oleh Panitera Muda Perkara PTUN Bandung Dr. Andes Kamaludin dan terdaftar sebagai perkara dengan nomor 44. Melihat Cimahi, kalau ini tidak kewenangannya saya ambil, nanti ada landasannya yang kurang jelas. Nah, untuk mengantisipasi ini demi nanti secara hukum legal, kewenangan Kotip Cimahi saya ambil. Sebenarnya nggak dibubarkan, itu hanya kewenangannya. Jadi kalau dulu sama PLH, sekarang saya sebagai bupati ngambil kewenangan ini. Di sana bekerja masyarakat seperti biasa, aparat, dan aparat Cimahi di sana yang terlibat itu tidak ribuan, cuma 108 orang, dan tidak resah. Mereka menggugat melalui pengadilan. Menurut saya tanggapi positif, bagus itu, satu kepenasaran, reaksi dari masyarakat, dan kita siap digugat, tidak ada masalah. Mari kita ke pengadilan mana ada pembenaran, karena sampai sekarang juga sebenarnya dengan kegiatan itu akhirnya semua bereaksi sampai tingkat pusat. Sekarang kan secara konsentrasi untuk menangani semua permasalahan yang ada kaitan dengan kota administrasi di Indonesia ini, karena bukan Cimahi saja.